SPP Sudut Pandang Pelajar. Kali ini kita balik lagi, gue sama Fakri. Tapi ini ada tamu yang spesial. Itu 3 pilar dari sekolah kita, ada dari OSIS, Hai, ada MPK, dan ada Paskibra. Tapi sayangnya Pramuka hari ini nggak bisa datang gara-gara ada satu lain hal di event lain ya. Coba perkenalkan diri dong masing-masing. dari OSIS. baik. Halo semuanya, salam kenal. Aku Fadliza Adabi, bisa dipanggil Cinda. Aku adalah Ketua OSIS SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Halo. Oke. Kenalin semuanya, nama aku Hafsari. Kalian panggil aku Hafsari atau mungkin bisa lebih dikenal Happy lah ya di sekolah. Jabatan aku di MPK sebagai Wakil Ketua 2. Halo. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nazma Fitria. Saya Ketua Paskibra SMA Kota Tangerang Selatan. Bisa dipanggil Nazma atau Pipit juga nggak apa-apa. Hai. Hai Kak Nazma. Oke. Agak tanggung dulu sih. Biasa aja. Awalnya mau agak canggung. Nggak, aku mau nanya nih. Pasti kayak sih. Kan ada nih adik-adik kelas 10 nih belum tahu kerja masing-masing di organisasi kalian di sekolah. Ya, terutama kan MPK, apalagi yang baru masuk SMA kan pasti apa sih itu MPK gitu. Mungkin bisa dari Dari MPK dulu ya. Tugas MPK ini sendiri itu untuk mengevaluasi kinerja OSIS. Kita ada ngadain sidang atau evaluasi dari proker-proker OSIS. Apakah ada beberapa hal yang harus dievaluasi atau ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan lagi? Pastinya dong kita harus tingkatkan hal itu kan. Nah, tugas MPK tuh bukan hanya untuk mengevaluasi, tapi tugas MPK ini sendiri untuk mengangkut aspirasi-aspirasi para siswa, terutama di kelasnya masing-masing, supaya kita bisa meng-grow up kinerja para OSIS sesuai dengan pikiran-pikiran para siswa. Oke. Sekarang OSIS. Oke, nggak jauh beda dari MPK mungkin. Cerita ya, kita melaksanakan program kerja yang sebelumnya udah jadi bahan evaluasi di angkatan sebelumnya. Misalkan di angkatan 19 ternyata evaluasinya ada A, B, C gitu. Nah, di angkatan kami kita memperbaiki, terus kita melaksanakan program kerja yang relevan di tahun kita gitu. Nah, habis itu nggak cuma itu, kita juga ngebantuin MPK untuk menerima aspirasi dari siswa, juga jadi jembatan antara siswa ke guru, siswa ke sekolah gitu. Terus kita juga menaungi ekskul, contohnya broadcast juga yang sekarang dinaungi sama Sekbid 9 kan gitu. Berarti OSIS tuh kayak melanjutkan proker yang dikasih sama MPK gitu maksudnya Kak? Bisa dibilang begitu, tapi kita merancang yang jauh lebih relevan lagi lah di tahun kita gitu. Menyempurnakan gitu. Lanjut. Paskib. Jadi di Paskib ini nggak cuma soal baris berbaris ataupun PBB ya, jadi banyak banget yang bisa kalian dapetin dari Paskib, terutama ada juga Paskibra yang di Tangsel, jadi suka latihan gabungan setangsel itu tuh mencakup sekolah Paskibra di sekolah-sekolah yang ada di Tangsel. Contohnya aku juga sekarang lagi ngejabat sebagai humas di Paskibra Tangsel ini. Kayak recreate relasi antara sekolah-sekolah gitu kayak. Ini di Paskibra ini kalau misalkan kalian lihat biasanya kan ada variasi formasi yang terus di lomba-lomba gitu kan. Nah itu tuh dari situ kita banyak banget ketemu pelatih yang emang udah pada sukses, udah pada bisa jadi jembatan kita buat ke tahap selanjutnya lah ya. Aku juga udah punya beberapa relasi yang emang insya Allah bisa jadi jembatan juga buat di perkuliahan nanti. Itu sih. Nah, pertanyaan selanjutnya, 4 pilar tuh apa sebenarnya? Kan pasti bingung kan yang baru masuk tuh kayak kita ada omongan 4 pilar tuh apa gitu. Di 4 pilar ini kumpulan organisasi yang ada di sekolah, dan kita ngurusinnya sebenarnya menyeluruh ya, kayak misalkan kita saling bantu gitu. Contohnya kan MPK sama ke Paskib. Nah, jadi ketika
pelaksanaan biasanya OSIS MPK ini kan memang bekerja sama, tapi ada beberapa ekskul organisasi yang kita ajak bareng untuk kerjasama gitu. Salah satunya adalah Pramuka dan juga Paskibra yang kita ngomongin gimana ya? Kita lebih ke organisasi sih, jadi materi yang disampaikan biasanya nggak jauh beda. Terus kita juga tentang organisasi pengorganisasian. Terus dari cara kita bekerja juga nggak jauh beda. Kayak misalkan tiap ekskul tuh kan beda ya pengurusnya. Tapi kalau di Pramuka Paskib MPK OSIS tuh nggak jauh beda pengurusnya. Misalkan tetap ada humas, jadi yang humas ya kita tarik ke humas, kayak gitu. Tetap ada kesamaan dari organisasi ini gitu, 4 organisasi ini. Kerjasama Iya, lebih ke kerjasama, kolaborasi gitu ya. Kalau misalkan ada acara gitu kan. Mungkin ada yang mau tambahan? Kalau pendapat saya sendiri tuh sama kayak Kak Cinda ya. Semuanya udah diutarakan sama Kak Cinda. Gimana Kak Nazma? Ya bener apa yang ada dikatakan ya. Karena ya Paskib Pramuka walaupun bisa nggak dibilang organisasi, tapi dia terstruktur seperti organisasi, makanya kita bisa tergabung di 4 pilar ini. Gitu. Dari semua ini kan pasti kan kalian pernah merasakan namanya capek itu pasti Pasti sih. Aku pengen nanya cara kalian manage waktunya itu dengan emosi kalian, cara kalian berpikir biar kedepannya nggak berantakan gimana. Itu kalian gimana? Coba dulu yang beda. Dari sibuk dulu yang tadi dahulu. Gini, dari fun fact ya, dari SD, SMP, SMA pun aku suka banget yang namanya organisasi. Jadi dari SD, SMP, SMA itu udah bisa lah ya mengatur waktu antara organisasi yang mana, belajar yang mana, tugas yang mana. Jadi gimana ya manage waktunya? Udah dengan sendirinya. Berjalan dengan sendirinya, jadi nggak perlu pusing-pusing karena udah terbiasa dari SD, SMP, jadi yang udah terus sendiri dan waktu-waktu yang udah ditentukan pun tepat gitu lah apa yang dijalankan. Mungkin ada tambahan agak bingung diutarakan Dari saya ya, kalau manage waktu itu sendiri, saya lihat dulu skala prioritas. Misal nih, ada 2 hal, organisasi sama belajar. Tentunya saya bakal pilih belajar dulu. Saya kerjain tugas saya dulu, baru kerjain tugas dari organisasi. Tapi misal skala prioritasnya ini MPK harus benar-benar saya ada. Saya ya pilih MPK mau nggak mau. Tergantung skala prioritas saya itu lebih tinggi di mana lah ya. Gimana sih ngomongnya? Pokoknya begitu ngerti lah ya kan. Kalau misal MPK lagi ngebutuhin KHP, mungkin KHP lebih prioritasin ke MPK terlebih dahulu. Iya. Kak Cinda aku pengen kita sebentar karena apalagi akhir-akhir ini habis ikut apa? Selfie. Sebenarnya nggak jauh beda sama Happy skala prioritas. Terus beda sama Nazma yang dari kecil udah anak organisasi banget. Aku tuh baru SMA mengenai organisasi, masuk organisasi. Baru ini banget. Kelas 10 banget. Jadi sebelumnya belum pernah. Awal-awal kakak kecoh. Iya, nggak pernah. Aku tuh SD baru ikut duta lingkungan, tapi kan kalau SD nggak bisa dibilang organisasi ya, karena kan masih diawasin banget kan. Jadi baru SMA ini. Nah, cara manajemen waktu nggak jauh beda dari Happy, skala prioritas. Tapi fun fact, aku ini orangnya lebih memprioritaskan orang lain. Jadi karena aku misalkan punya tanggung jawab nih di OSIS, ya, dan aku kebetulan jadi mau nggak mau harus ada aku dong. Jadi aku selalu lebih condong ke OSIS dibandingkan diriku sendiri. Apalagi soal belajar atau kayak soal me time, aku jujur kurang banget karena ya aku emang lebih ngeprioritasin OSIS gitu. Terus kalau manajemen waktu untuk diri sendiri sih nggak jauh beda sama Nazma, ngalir aja. Tapi yang penting ya OSIS dulu deh selesai, nanti misalkan mau belajar atau mau main gitu, pasti ya itu ada waktunya sendiri lah, tiba-tiba aja bisa ada waktunya. Tapi kalian pernah kayak keteteran gitu? Oh pernah sih, ya. Terus jadi berantakan semua gitu. Pernah sih. Kalau aku untungnya beruntung banget, aku punya teman-teman OSIS yang saling bantu gitu, saling bantu. Jadi kayak
kalaupun aku udah ngerasa keteteran pasti mereka langsung nge-backup gitu sih. Terus aku nggak pernah yang capek banget tuh, belum pernah. Jadi masih asik lah. Paling kalau misalkan ulangan doang kali ya, misalkan ada ulangan nih, terus bertepatan waktunya sama rapat gitu kan, ini nabrak nih. Nah untungnya tuh ada teman-teman lah yang kayak udah nggak apa-apa gue aja lah gitu yang datang. Itu tuh beruntung banget sih punya teman-teman yang gitu. Kira-kira kenapa kalian pilih untuk masuk ke kelompok akpila gitu? Iya, itu bakal mengganggu aktivitas kalian gitu. kayak dari Saya dulu nggak Iya, apa-apa. boleh. Oke. Kalau saya sendiri orangnya harus di-push. Kalau nggak masuk 4 pilar kayaknya saya nggak bisa kayak gini. Saya nggak bisa ngomong kayak gini intinya. Saya nggak bisa ngomong dengan jelas atau bisa ngomong di depan umum. Dulu saya orangnya introvert parah. Saya nggak bisa ngomong sama orang pun face to face. Saya nggak bisa. Saya pasti bukan kurang lagi nggak percaya diri. Yang jadi saksi kelas 10 ya. Semenjak saya di 4 pilar, saya kan diharuskan untuk bisa ngomong di depan orang, saya diharuskan untuk punya mental yang kuat. Jadi ya saya beruntung kita masuk sini. Keteteran itu wajar, itu hal yang wajar banget. semua orang pasti akan Iya. Iya, baik. udah gitu. Kalau aku sih jujur sama kayak Happy. Jadi aku tuh anaknya introvert parah, buktinya ada Nazma. Jadi dulu kita SMP kebetulan. Iya. Kita bertiga kan ada SMP. Jadi tuh aku pendiam banget, kayak anti banget sama sosial. Bahkan aku tuh pernah ada satu masa yang aku tuh nggak mau ngeliat muka aku sendiri, saking aku kayak bencinya gitu. Nah sebenarnya fun fact ini sebenarnya agak lucu juga sih. Aku masuk OSIS itu kan kepencet. Jadi kalau dulu daftarnya lewat G-Form. Iya. Gitu. Jadi waktu itu daftarnya lewat G-Form dan OSIS sama Ciara tuh atas bawah. Tadinya mau masuk Ciara nih. Dia masuk Ciara. Terus kebetulan OSIS masuk ke grupnya. Nah, cuman kayak kan anaknya penakut ya. Jadi mau keluar grup takut, nggak keluar. Nggak keluar, sial banget nih gue di sini ya gitu. Ya udah, tapi akhirnya jalanin aja dan nggak taunya seru. Terus waktu itu aku punya kakak kelas senior juga, waktu itu dia jadi ketua OSIS namanya Kak Joan Daniel. Nah waktu Satgas kebetulan bareng sama Kak Hasbi juga. Waktu Satgas Kak Hasbi dan Kak Daniel ini nge-push aku untuk bisa ngomong di depan umum. Ya waktu itu sempat shaking sampai nggak mau Satgas lagi tuh sempat. Tapi alhamdulillahnya tuh dipaksa terus sama mereka ini, jadinya bisa ya jadi jenjang sekarang lah gitu. Kalau aku ya, karena SMP itu pramuka, SD juga pramuka. Pas SMP nih aku lihat kayak paskibra tuh kayaknya seru deh, kayak PBB, latihan setiap hari ya. Anaknya anak matahari banget nih, karena sering banget bawang itu, wah kacau. Jadi mau yang pas SMA ini mau nyoba, mau keluar dari yang namanya pramuka itu, intinya zona nyaman ya. Jadi aku mau masuk paskibra dan ternyata tergabung dalam 4 pilar itu, wah itu biasa banget, seru banget. Dan kan pramuka sama paskibra itu beda ya, jadi kayak mau nambah relasi, mau nambah wawasan, terus juga kalau misalkan aku nggak masuk paskibra sekarang mungkin nggak bisa lebih dari apa yang aku di SMP gitu kan. Yang SMP nggak terlalu introvert tapi nggak terlalu ekstrovert juga. Kalau misalkan SMA ini udah agak lebih baik dari yang SMP itu, kayak public speaking lebih lancar, terus manage waktunya juga lebih baik lagi, terus nilai apa lagi gitu. Ya gitu aja sih. Ini saya ingin nanya, sebetulnya lebih tertuju sama Kak Cinta sama Kak Nazma sih. Kalian kan pernah ke event yang gede-gede ini, contohnya Kak Cinta yang 100 ketua OSIS ya, sama kalau kakak Perwakilan Banten loh. kalau Kak Nazma juga paskibra sama sekolah-sekolah lain kan. Iya. Pasti kan itu pasti ketemu orang-orang berbeda-beda gitu ya. Pasti ketemu orang yang ya kalian tahu sendiri lah ya. Itu cara kalian handle-nya itu gimana? Tekan Azwan dulu. Jadi kalau misalkan ketemu sekolah-sekolah lain agak canggung ya, karena belum kenal mereka. Apalagi aku juga dari SMA 5 ini sendiri yang emang wakilin dari 5 buat di paskibra kali ini. Ya lumayan canggung juga sama yang lain, tapi pelan-pelan ya jadi teman. Terus walaupun nggak terlalu dekat banget, tapi bisa lah ya buat bersosialisasi, karena
udah biasa juga dari SMP bersosialisasi, jadi mereka juga nggak terlalu cuek, nggak terlalu apa ya, jadi ya bisa dijadiin teman sama. Aduh, aku bingung nyampeinnya karena kayak ngalir aja gitu. Terus itu kakak tuh kira-kira ngapain aja sih di acara kakak? Jadi pas baru ngejabat beberapa bulan ini ya, jadi kita kayak ada latihan gabungan setangsel gitu. Ada latihan gabungan pas Kibra setangsel, jadi di situ aku jadi humas yang kayak ngehandle pasti ada para tamu yang akan datang. Nah itu aku kayak nyambut mereka, terus kan biasanya kalau latihan gabungan itu ada undangannya. Nah aku sebagai humas tuh yang ke sekolah-sekolah buat ngasih undangan itu. Oke. Kalau Cina? Kalau aku kebetulan banget, aku di Forum OSIS Nasional nih tergabung di anggota pengembangan sumber daya manusia. Jadi ketemu sama orang lah ya. Dan gimana cara handle-nya sebenarnya agak jauh lebih gampang mungkin ya, karena kita dari latar belakang yang sama-sama ketua OSIS. Jadi buat komunikasi sama mereka jauh lebih gampang gitu. Terus yang susah sih cuman karena dari daerah yang berbeda-beda aja ya. Karena kebetulan di Forum OSIS Nasional ini ada 32 provinsi yang tergabung. Dijadiin satu dan harus saling bersinergi nih. Jadi kadang-kadang ketemu sama orang yang kadang misal contoh ya, kita ketemu orang Sumatera yang keras-keras gitu. Kita ini kaget gitu. Cuman kan iya, jadi tapi harus tetap terbiasa dan kebetulan aku juga orang Sumatera, jadi nyaman-nyaman aja kalau ngobrol. Cuman kan ada beberapa orang yang kebetulan aku PSDM yang harus menyatukan satu sama lain ya. Misalkan ada yang Sunda gitu kan, yang tiba-tiba ketemu Sumatera yang keras gitu kan, jadi mereka agak yang kayak kita harus mendekatkan si Sumatera dan Sunda ini kayak gak paling sakit dia gak marah kok, dia cuma emang cara ngomong aja gitu ya. Struggle-nya di situ aja sih karena perbedaan daerah itu doang, tapi sisanya ya udah. Dan kebetulan aku anaknya so asik, jadi kayak nggak pernah ngerasa canggung aja sih. Aku tuh nggak pas ketemu nggak pernah canggung karena ya aku anaknya so asik gitu, jadi kayak it's okay lah gitu. Nah kalian kan pernah ikut event besar ya. Nah di situ tuh kayak kalian pernah nemuin sosok kayak orang yang menurut kalian kayak cocok deh untuk diajak ngobrol gitu kayak di Faraka atau apa? Ini Cinda deh. Oke, aku ada Say hi. Jadi ada yang pertama ini temanku di awal banget, namanya Muhammad Rian Nusura, itu dari Sulawesi Tengah, dari Toli. Terus yang kedua ada Abdan Muhtadi dari Padang. Itu kita satu partai pada saat itu. Terus karena apa ya? Mungkin karena kita kalau ngobrol nyambung. Terus ada satu momen dimana kita suka ngerosting orang-orang yang ada di tempat itu gitu. Kayak nyampahin aja gitu kan. Jadi yang ngerti kita aja gitu deh. Jadi lebih nyambung sama mereka. Dan ini tuh berarti udah jalan 2 bulan setelah acara. Kita pun masih keep in touch banget, masih suka ngobrol, sering video call. Terus kita kalau misalkan ada apa-apa masih sering kayak cerita-cerita walaupun kita udah pisah biro gitu. Relate lah ya? Iya sih, relate, asik banget sih. Nama patranya apa tuh kalau biar boleh tahu? Orang emas. Kalau aku sih karena beda ya dari Kak Cinta kan, kalau dia kan lumayan lama tuh 5 hari barengnya. Kalau aku kan di beberapa saat doang nih, paling sebulan bisa 3 kali atau 4 kali ketemu. Dan dari masing-masing mereka juga pasti punya teman dari sekolahnya masing-masing. Sedangkan aku sendiri kan jadi kayak lumayan beda dan kurang bisa buat diajak kayak deep talk atau apapun itu. Tapi kalau berteman sih tetap kayak biasa gitu sih kalau. Oke. Dari semua ini sebenarnya banyak yang komen tanya, tapi ada satu yang pengen nanya. Aku kan sempat dari kelas 10 tuh sempat ikut CASIS kan. Siap. Pak mau jadi OSIS, tapi aku takut karena aku bisa berkomunitas orangnya, nggak bisa sama sekali. Aku mau nanya nih buat wakil juga, ada nggak sih enaknya jadi 4 pilar? Waduh, Gak enak ya. dimakan aja enak. Benar. Sebenarnya mungkin gak enaknya karena kita lebih sedikit waktu belajar dibandingkan teman-teman yang lain. Karena sebenarnya ini agak fun fact juga, anak 4 pilar itu rata-rata anak-anak yang suka belajar juga. Oke. Jadi ketika
ambis ya? anak ambis juga. Jadi ketika udah masuk organisasi kan itu harus dilepas kan, kayak mau nggak mau ya harusnya kita belajar 8 jam ini jadi sulit jadi 5 jam gitu kan, ada pengurangan waktu. Jadi itu doang sih paling kalau dari aku nggak enaknya, sisanya ya enak-enak aja gitu, maksudnya ditelan-telan aja bener kayak happy. Kalau aku ini sih apa namanya, latihannya mungkin ya kaget gitu, tiba-tiba disuruh push up padahal awalnya tuh corona cuman tiduran main HP terus tiba-tiba disuruh push up iya terus itu badannya kram semua. Itu bener-bener berotot. Gak ada mulai kanan kiri sama Aku sih yang nggak enaknya tuh kayak kan kalau pas itu hari Sabtu latihan ya. Iya. Terus hari Jumatnya juga sama kan pas ini MPK dan OSIS juga forum. Nah paling gak enaknya di situ kayak orang-orang udah pada pulang nih, kita mah masih di satu ruangan yang menegangkan ya. Terus hari Sabtunya kalian pada libur, weekend segala macam, tapi pas itu latihan dari jam 8 sampai jam 1 siang. Nah mungkin gak enaknya tuh itu, dan enaknya tuh banyak banget relasi yang bakal kita temuin ya kalau misalkan di organisasi, apalagi yang 4 pilar ini banyak banget relasi-relasi yang kita bisa dapat. Terus apalagi ya, kita juga bisa dapat pengalaman-pengalaman dari organisasi yang entah materi-materi keorganisasian atau manajemen waktu segala macam gitu aja sih. Jadi enaknya tuh kita belajar sesuatu yang kita nggak dapetin dari sekolah gitu, karena selain dari relasi kita juga dituntut untuk belajar lebih dalam tentang keorganisasian gitu. Jadi apapun yang orang lihat itu tuh udah bagian dari kita yang belajar untuk hal itu gitu. Dan asik aja sih, jadi keluar dari zona nyaman, terus keluar dari apa ya yang seharusnya kita pelajarin tuh gitu udah lewat dari itu semua. Terus juga dari alumni-alumni yang aku dengar ya katanya tuh ilmu-ilmu organisasi ini tuh kayak bakal kepake banget di pas kita kerja nanti atau kita di perkuliahan nanti. Jadi ya kita bisa biar lebih gampang gitu ya istilahnya ya. Jadi kita udah tahu kita udah berpengalaman di organisasi melangkah jadi jauh lah. Oke. Kayak lebih dipus untuk lebih mandiri ya. Benar-benar Bisa mengontrol diri dalam situasi apapun. ya. Oke. Aku makin ngelenceng kalau dari pertanyaan deh, pengen nanya. Kalian tuh kan udah pasti sibuk tadi kata Sibuk ya. Katanya me time-nya kurang, Iya. ya gitu-gitunya kurang lah ya. Kalian punya hubungan nggak sih sama seseorang kira-kira? Punya aja lah ya. Kok masih dia? Boleh spill nama nggak? Jangan. Nggak apa-apa. Sepakatan tadi kan. Boleh. Itu. Itu bersama dulu. Pertama itu berpacaran nggak? Apabila tuh boleh pacaran apa enggak? Boleh. Boleh. Tapi ada syaratnya, adanya jangan sampai ngeganggu organisasi itu. Jangan sampai putus terus jadinya nggak mau kerja atau udah pacaran nih maunya sama yang dia aja kerjanya. Nggak boleh. Harus profesional. Nah tapi kan pasti pacaran itu nggak cuma yang sama sesama organisasi. Iya, tapi juga ada. Nah tapi kadang itu juga bikin apa ya, bikin jengkel juga ya, karena dia kayak nggak bisa rapat nih, tapi tiba-tiba dia di SG-nya ada lagi sama pacarnya Itu harus ini sih teman-teman, harus dikomunikasikan juga sih. Dan pasti kalau misalkan dari luar organisasi pasti ada miskom ya kan? Iya benar. Itu sih, jadi kalau misalkan pacaran sama anak organisasi harus siap mengerti. Itu betul. Nah, gitu aja. yang gitu harus memahami pacarnya juga. Enggak apa-apa, karena kalau tadi kan masih terlalu kecil kan. Yang sudah berpengalaman. Iya benar. Aduh. Kira-kira punya nih. Enggak. Di organisasi Masih happy-happynya ada, tapi nggak keras yang sampai kayak masih tapi ada kan. di kelas 12, kelas 11, 12 itu kan pasti masa-masanya kita tuh SMA pasti jatuh cinta lah istilahnya, jatuh cinta gitu. Itu pasti pernah gitu. salah dong.
kalau cerita aku ada legend gitu ya. Enggak, tapi ini nggak mau ceritain di sini karena kayak agak berbahaya bagi masa depan ya. Ya, jadi tuh sempet juga, pasti pacaran tuh sempet, cuman kayak setelah kita lihat lagi ya, kita berdalam gitu, ternyata nggak ada untungnya juga. Pacaran sama dia nggak ada untungnya. Tapi nggak tahu. Tahu deh. Orangnya. Tapi nggak tahu itu karena memang Dia orangnya atau nggak tahu nih apa emang nggak ada maknanya. Cuman kalau untuk sekarang, kayak udah deh. Kalau misalkan pun suka, udah suka aja. Suka aja. Jangan pacaran gitu ya. Enggak sih untuk saat ini enggak. Kayak pusing lah kalau kita udah ngurusin proker gitu terus Kayaknya ngurusin Tiba-tiba ada yang lagi nggak mood gitu. kan ngurusin orang rempong juga. Kalau berantem. Oh enggak, itu nggak enak dipikirin kemana-mana. Oh ini pengalaman. Oh enggak. Oh enggak. Ngomongin soal hujan bukan tinggal satu ya. Aduh, berat. Ini Aduh. wah ini gua tahu ini. Kamu juga tahu deh siapa. Kayaknya ada yang belakang Kayaknya kayaknya. kita harus menjaga cinta sendiri ya. Seru ya. Itu sebelah mana ya? Bentar ya, mungkin next time. Ada kali. Ada lah. Yang tadi yang lagi berkabar. Kan tadi lagi nunggu di luar, kayaknya sibuk tetan. Iya, sibuk tetan. Tapi kan sebelum masuk. Dari tadi juga ada kayak gini. Iya. Kayak lagi nungguin pesan dari seseorang. Enggak, aku nggak ada siapa-siapa kok. Ya mau. Bentar marah lo, ntar Beneran nggak ada apa-apa, mungkin cuma deket loh. oh dekat temen kah? Teman-teman. Oke, temen. Tapi nggak tahu selanjutnya. Kita gak ada seru banget ya. Kenal Sur gimana nih? Satu organisasi atau apa? Oh, atau di luar sekolah? Iya. Enggak, kalau aku punya hubungan tuh enggak, pas selama organisasi ini enggak ada hubungan apa-apa yang spesial sama seseorang atau apa. Tapi kalau misalkan dibilang suka ya ada lah ya, masa nggak ada sih? Malah ada kalau nggak suka siapa ya? Iya ya, apalagi SMA ya kayaknya. Ada banget kalau misalkan Iya sih, kalau misalnya sama-sama saya nggak jadi di situ, tapi kayaknya aneh sih. Tapi aku baru suka-sukaan tuh sebenarnya enggak sih. Tapi yang paling banyak SMA. Misalnya kayak baru kehitung first love kayaknya SMA ya. Iya, siapa benar? Ada. Tapi bukan yang itu. Iya, inisial boleh kok. Aduh, aku suka sama orang bukan A semua. Tapi yang itu bukan A. Makanya itu gak masuk. Parah lo, nonton gimana lo? Nggak sama. Oh, Kak. Iya. Panggil Kak. Semua orang panggil Kak. Kak. Oh. Lanjut. Oke. Kan ada hubungan antar masyarakat di sekolah sih. Baik. Kan apalagi terutama mbak OSIS ini. Iya, OSIS. Itu baru OSIS pertama pasti juga. Pasti kan terutama mbak OSIS. Orang tuh pasti di sekolah apa OSIS. OSIS. Itu apalagi kalau pas juga. Kalau lagi pacaran gitu. Terus kalau pacaran udah lama. Iya. Pasti ini itu mas kita apa banget sih gini-gini. Apalagi yang hari Senin kemarin kan. Padahal kan itu berhubungan. Iya. Gimana? Menurutnya gimana itu? Itu benar sebelum jawab. Buat MPK sebenarnya. Tidak juga sebenarnya. Kadang-kadang orang ngomong ini MPK ngapain sih? Iya kayak bilang tuh kayak masa sama masalah tuh kayak gak guna deh kayaknya PK di sekolah. Kayak nggak sebelah paling ya. Sekarang itu gimana? Untuk ngapain? Dari MPK dulu deh. Dari mereka dulu. Paling ini nih, pressure-nya. Kalau mereka sendiri, yang kita tahu itu orang mereka bekerjanya di belakang layar. Pastinya kita nggak bakal kelihatan karena kita memang bekerjanya di belakang layar. Kayak yang terus ya kak? Ya mau gimana lagi, memang kita bekerja di belakang layar.
pasti kita nggak bakal kelihatannya sama paling sama Bu Indri, sama OSIS, Paskibra, partner yang lain. Ya kita terima aja gitu. Terus kalau misalkan ada orang yang nanya langsung personal ke MPK-nya gitu, itu bakal jawab apa? Kita bakal jawab apa adanya. Memang kita bekerja aja di belakang layar, dan kita memang tugasnya untuk mengevaluasi sama mengambil aspirasi kalian aja gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu, kalau teman-teman saya yang lain nggak tahu. Ini nanya-nanya. Pasti orang-orang lebih kenanya ini sih. Apa sih ikut tes juga, orang panas-panasan juga ya. Jadi hitam segala macam. Cuma ya mereka belum tahu isinya gimana ya. Jadi kalau mau jelasin juga bakal panjang lebar, jadi cukup dikit aja, diem aja kayak berjelasin ya kalian belum tahu kayak gimana isinya pasti Ibra. Terus kalau misalkan penyebaran lama ya itu wajarnya kita buat nunjukin ini pasti Ibra nih, walaupun emang lama tapi ya kita bisa tunjukin kalau betul keren begitu, kita bikin variasi yang keren di pengibaran itu. Jadi nggak cuma 3 orang yang ngibar doang, tapi kita juga ada pasukan pengalamannya yang ambil orang geser akan berbagi gitu di situ sih. Kita aja deh. Maksudnya di mana sebelah mata kayak bagus sekolah disuruh-suruh sama sekolah ngapain sih? Pas sekolah kadang-kadang masih saya pulangnya cepet nggak? Masih ditanya. Oh iya sih, benar. Berapa nggak? Pulang cepet nggak? Mungkin handle yang nyinyir dulu ya. Beda orang mengkritik sama nyinyir gitu. Jadi kalau aku sih lebih tekanin ke anggota aku tuh, kalau mereka nggak tahu ya mereka akan ngomong kayak gitu. Jadi ya justru kasihan aja karena mereka nggak tahu. Jadi kalau misalnya mereka ngomong babi-ibu yang menurut kita enggak gitu ya kan mereka nggak tahu. Jadi kayak ya udah biarin aja, mereka nggak tahu ini gitu kan. Tapi kalau misalkan ngehandle yang tahu terus tiba-tiba nyinyir gitu, mungkin ada aja gitu kan, kayak orang-orang yang sebenarnya tahu nih kinerjanya kayak apa tapi masih nyinyir. Itu mungkin kalau aku sih lebih kayak kita kasih penjelasan ke dia aja sih, lebih nanya aja kenapa gitu, emang saya di mana. Jadi bisa jadi bahan belajar juga, evaluasi juga, karena kan masuk OSIS itu nggak cuma kerja terus, tapi kita di dalamnya juga belajar gitu kan. Fun juga. Masuk pilar tuh pasti Belajar sih, iya benar. Terus kalau misalkan tadi tuh masalah pulang cepet, sekarang tuh lagi marak-maraknya broadcast nggak jelas yang tiba-tiba hari ini pulang cepet dikarenakan dulu ya kan? Ada surat kan? Ya kan, dari waka-waka itu biasanya aku pernah sekali ditanyain juga sama kayak beberapa guru gitu, itu sebenarnya bikin siapa sih gitu. Sebenarnya aku juga nggak tahu tuh itu bikin siapa, tiba-tiba juga, tapi tuh emang biasanya anak-anak iseng aja gitu kan. Jadi ya kalau misalkan ada yang nanya, emang hari ini pulang cepet Cin? Selama pas kita baru ngomong di mic, aku bilang aja nggak tahu. Dengerin aja nanti informasi dari mic gitu. Itu yang paling sering diomongin, apalagi anak sih sering banget tuh kena tamparan yang emang dia pulang cepet gitu. Itu saya sih nggak tahu. Masa sih nggak tahu sih gitu. Ya nggak tahu, orang yang bikin info bukan gue. Apalagi di luar kadang-kadang misalkan hari kejepit nih, sering banget kan misalkan liburnya hari Kamis, masa nggak libur sih, lu kan masih bisa mau atur gimana ya ngomongnya gitu, kita mau libur ini tidak mau libur teman-teman. Jadi kayak ntar tunggu informasi aja ya, lebih baik Nanya OSIS ya. kalau masalah sekolah yang kayak gitu ya nih, jangan nanya gitu deh, ke acara nggak apa-apa lah ya. Pengalaman nih, kayak ditanya tentang pulang cepet gak sih, sebagai saya temennya Kak Cinta, pasti di kelas tuh pasti kayak bilang surat edaran keluar, ini beneran. Kalau misalnya gue bilang nggak tahu, gimana sih, lo kan temennya Kak Cinta, masa nggak tahu? Apa sebabnya, masa saya harus konfirmasi ke Kak Cinta dulu? Kan nggak mungkin dong. Itu lucu sih, itu pengalaman baru ya, kayaknya baru sekolah kita doang yang kayak gini ya. Iya, kayaknya deh. Mungkin. Iya. Nah, sebelum ngomongin acara, kira-kira deket-deket ini ada acara apa di Meltas? Gede. Kita bisa kuliah sampai ngundang-ngundang seseorang. Iya. Mungkin ada. Kalau dari OSIS dan MPK sendiri, sebentar lagi kita mau ada Meltas Got Talent, gabung juga sampai 5 dan PKKS. Insya Allah juga kita di pembukaan mau
luar sekolah lain gitu. Spill siapa ya? Jadi langsung atau luar langsung nih? Dari Tangsel ada di luar Tangsel, insya Allah mau datang katanya. Oke. Ada yang dari luar Pulau Jawa juga insya Allah mau datang. Amin. Kita lancar ya. Itu sih. Kenapa? Boleh. Gimana? Ketuanya aja, mumpung ada ketuanya gimana? Pak Ketua? Nah, kan ada event-event nih. Sebagai Kak Cinta kan mungkin Januari atau pas jabatan. Nah, yang akan menghandle eventnya tuh satu angkatan Kak Cinta atau dibagi-bagi? Bawa Iya. angkatan siapa? Oh enggak, kalau aku sih masih yang megang masih angkatan aku. Kayaknya ketua pelaksananya juga masih di angkatan aku. Cuman mungkin nanti ada lagi yang jauh lebih banyak turun ke lapangan ya, karena mereka sambil belajar juga. Jadi kita jadi apa ya, koordinator aja ya lebih tepatnya gitu. Jadi ngebimbing adik-adiknya ini harus apa gitu. Karena tahun lalu kan kita tahun lalu kita udah terjun langsung gitu kerja. Jadi ngasih pengalaman ke mereka ya. Biar ada Taman gitu ngalir ya. Gitu. Jadi ada bayangannya gimana kayak pas mereka menjabat tuh kayak bayangannya tuh gini loh kan gitu kayak gitu. Ngomongin event, pasti kan ada kemarin kan udah kelas 12 semua nih. Ada nggak event-event yang kali ini nggak bisa Ya, berencana ini, tapi karena ada banyak kendala dari sisi misalkan finansialnya atau apa. Kita sih nggak jauh beda ya, kalau program kerja kita tuh nggak jauh beda, apalagi khusus sama MPK. Sekarang kita nih lagi kalau kendala banget mungkin ada lah ya, kita juga tahu event besar kita apaan, ada NC. Jadi kita berdoa aja semoga kendala-kendala itu terselesaikan. Tapi yang udah lewat nih ada tes meeting, mungkin ini jadi penyesalan buat seluruh warga Neltas, terutama ASIS juga, karena waktu itu bertepatan banget sama PPDB gitu. Oh ini yang tahun lalu ya? Iya. Tahun ini. Iya, bulan ini. Juni. Tahun lalu emang nggak ada kelas. Oke, sorry tadi ada kendala dikit. Kita lanjut aja deh. Apa nih? Diam. Mau nanya, kan dalam organisasi ini kan masih ya balik lagi ada hubungan antara cinta, ya apalah itu mau ATS atau apa. Di kalian ada nggak ya kayak gitu di satu organisasi cuma masih ada pacaran? kan cinlok ya, Iya. itu tuh pasti. Ada nggak gitu? Kalau di OSIS sendiri ada, kayaknya ada pasangan yang viral juga Banyak ya? Banyak ya? Tapi nggak ada di angkatan aku, di angkatan Oh, dua aku. iya. Boleh, Boleh spill gitu. boleh. Siapa ya? Jangan deh, nanti kan kita harus dapat concernnya dari Inisial boleh. Inisial aja inisial. yang sampai sekarang masih berlangsung aja. Iya, masih langsung. F dan A. Oke. Langgeng kayaknya ya bakal amin. 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 Sampai pelaminan ya sih? Boleh. Saya ngedikit. Yang nggak langgeng juga ada, tapi alhamdulillah masih profesional ya. Masih aman lah ya. Masih aman lah ya. Iya. Masih menjalankan kewajibannya di OSIS. Di organisasi itu ada pekerjaan yang kalian harus profesional. Oh iya, benar. Jangan karena kalian putus cinta dan tugas-tugas kalian ditinggalkan begitu saja. Itu Baik. Dari MPK ada? Kalau dari MPK, angkatan saya sendiri aja ada, tapi kandas. Nah, ya sedih banget di situ teh. Terus Ya. turut berduka cita. beda. Tapi alhamdulillahnya mereka masih bisa ngejalanin tugas dengan baik. Alhamdulillah. Pasti. Paskib sendiri karena angkatan aku cuma dikit dan cowoknya juga dikit ya, jadi nggak terlalu cinlok banget, cuma ada yang emang udah nggak paskib lagi sekarang pernah sih cinlok sama temen aku. Jangan. Oh jangan. Oh, Ya masih aman lah ya kalau kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri tuh ada lah ya.
di yang luar di luar Oh, di luar. di Paskib Bukan di ini. sekolah. Iya. Karena permasalahan nggak ada kayak gitu. Enggak sih, asalkan kayak kalau misalkan kerja ya mereka kerja sesuai porsinya lah, jangan sampai yang kayak misalkan nih, misalkan siapa ya kita kasih contohnya. Anggap aja yang ada di Udah, sini, anggap aja namanya nih di sini. Iya. Misalkan Hafiz sama Happy gitu. Misalkan. Dua-duanya mau bareng terus mau IT terus jangan kayak gitu. Jadi emang ada saatnya kalau mereka harus dipisah ya bisa gitu. Bekerja sesuai porsi masing-masing, jangan sampai maunya sama dia, mulu sama dia nggak mau kerja gitu. Sejauh ini sih masih aman ya, 21 juga masih ya nggak jombrang banget lah gitu, Tahu yang diri ya. tahu diri lah, masih aman-aman aja. Kalaupun ada yang kayak gitu, sebagai kalian ketua-ketua itu kayak gimana? Apa yang kalian tindakan? Kalau aku sih masuk OSIS itu komitmen ya. Jadi kalau misalkan sampai ada yang kayak gitu perlu dipertanyakan sih, dia mau masuk OSISnya cuma buat jadi pacar deh gitu kan, paling atau kayak cuman gitu doang gitu. Jadi ya jangan sampai lah melalaikan kewajiban organisasi gitu, karena di organisasi juga nggak main-main, nggak kita cuman nyari pengalaman doang tuh enggak. Makanya di dunia kerja beneran ya. Kalau SMA udah berasa banget itunya. Gitu sih. Nih, kira-kira cara kalian mendidik adik-adik itu kayak gimana sih? Kayak biar mereka tuh tahu porsi batasan antara senior dan junior. Gimana? Ada yang mau jawab duluan? Mungkin dari Paskib deh. Aduh, kayaknya Paskib terlihat sangat menyenangkan ya untuk ngebahas ini ya. Menyenangkan banget. Karena setuju pada Paskib. Iya. Serem banget ya. Jadi kalau di Paskib tuh ya biasa lah ya, kita benar-benar terstruktur. Kalau misalkan kita emang pakai fisik, cuma fisik itu tujuan yang emang lumayan berpengaruh ya di Paskib tuh, karena kan kita PBB itu di lapangan. Kalau fisiknya jelek otomatis dia nggak bisa masuk ke situ dong, karena tumbang atau segala macam. Nah itu terus juga kita tekanin yang pertama itu etika. Ada nggak? Etika tuh Ada. iya benar. Etikanya nggak cuma ke senior-senior yang mereka yang ngajarin mereka, tapi kayak ke guru-guru atau ke kakak-kakak yang lain. Itu harus itu sih yang paling ditekanin banget di Paskib itu, etika sama fisik sih. Dari MPK gimana nih? Kalau dari MPK, menurut saya paling ditekanin ya etika, benar. Dari organisasi manapun ya sih, Iya, nomor kayak satu juga. Etika nomor satu. Etika dalam cara berbicara juga. Ya, berbicara bertindak. Ada 5S ya. Iya. Sama si OSIS juga, cuman kalau cara ngedidik adik-adik gimana ya? Mungkin kalau misalkan yang nonton CASIS berasa sih ya. Jadi kalau emang pas awal-awal kita jauh lebih ngajarin tujuan keorganisasi itu apa aja gitu. Cuman kalau misalkan udah terjun lapangan, udah kayak angkatan 21 yang sekarang nih udah jadi pengurus, kita lebih jadi teman sih. Karena biar kerjanya jauh lebih enak, dan kalau misalkan lagi ada di kondisi kita kerja lapangan, biasanya tuh kita udah bonding aja, jadi nggak ada yang kayak si ini junior dari junior kita kayak agak yang nyuruh-nyuruh gitu, enggak. Terus yang junior pun memandang senior tuh nggak yang kayak jangan deh sama kakaknya jangan ngomong kayak yang lain aja, itu nggak kayak gitu. Jadi kalau udah di lapangan gitu, cuman kalau misalkan ada saat-saat tertentu kayak misalkan lagi forum gitu, mereka harus bisa memposisikan diri jadi junior yang lagi diajarin kayak gitu. Build up chemistry lah ya kayak. Iya, chemistry sih. Soalnya organisasi itu kan kita kerjanya lebih ke lapangan ya, apalagi OSIS gitu kan, kerjanya lebih ke lapangan. Jadi kalau misalkan kita kerja lapangan terus ada batasan tembok itu, rasanya kayak aneh aja gitu. Kita kan harus sering koordinasi. Kalau misalkan kita nih senior tuh meninggikan diri gitu kan, adik-adiknya jadi kayak mau koordinasi Susah, takut gitu takut. kan. Nah itu yang kita hindari dari itu sih gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita kayak bonding kayak teman aja gitu. Tapi kalau misalnya ada kelas yang misalnya batu, bahasanya batu, Keras kepala lah. keras kepala susah dibilangin gitu misalnya. Misal sekali udah dibilangin, lu jangan gitu. Tapi tetap dilakuin. Kalian nanggepinnya gimana? Ya mau nggak mau kan kita harus ngerangkul. Karena kalau tak ninggalin mereka, berarti hilang satu dong. Iya benar, karena gimana pun orang pasti punya sisi baiknya. Nah yang kita deketin itu sisi baiknya aja. Jadi yang buruk-buruk ya udahlah, yang buruk-buruk kalau bisa kita perbaiki, tapi kalau memang nggak bisa ya kita nggak mengganggu itu supaya nggak jadi jauh lebih buruk lagi gitu Intinya kan. dia bisa menempatkan diri ya. Yang penting dia bisa menempatkan diri, dan emang biasanya anak-anak organisasi tuh harusnya mereka udah tahu sih
kayak gitu. Jadi apa yang harus dihindari, apa yang mereka bisa kembangin itu harusnya mereka udah tahu. Oke. Karakter. Karakter. Karena ngomong-ngomong tentang senior dan junior nih, pernah nggak sih kayak senior junior-juniornya kayak misalkan senior lagi berpendapat, tapi junior itu tidak setuju dengan cara kayak misalkan gue meja atau mensuara yang lebih tinggi dari senior, itu pernah nggak? Sejauh ini sih nggak pernah sih ya, Nggak mungkin. nggak pernah. Tapi kalau misalkan kayak ngekritik kakak-kakaknya pernah, tapi Itu pasti. masalah yang gebrak meja dan lain sebagainya sih belum pernah ya, soalnya emang gitu juga kayaknya belum pernah kayak gitu. Karena ya apa yang kita ajarin kan etika ya. Kalau misalkan dia ke seniornya aja kayak gitu, apalagi ke orang lain. Orang lain ya. Tapi aku justru jauh lebih senang kalau misalkan ada junior-junior yang kasih kritikan, karena akhirnya bisa dapat pendapat dari mereka gitu loh. Karena kan sejauh ini banyak banget junior itu yang takut ya buat nyampein pendapat. Jadi saya senang aja kalau misalkan mereka berani ngomong gitu. Jadi kayak, oh ternyata Berani pikiran Berani ikan gitu. menyuarakan pendapatnya. iya, senang aja ternyata kayak, oh dari pandangan dia ternyata kayak gini. Bisa mengevaluasi diri sendiri itu juga ya. senang sih. Jadi kayak kakak-kakaknya pun tetap belajar gitu. Jadi jadi senior tuh nggak cuma yang bisa ngatur-ngatur doang dan berhenti belajar ketika jadi junior, tapi Sama-sama pas belajar belajar. jadi senior juga sama-sama belajar. Gitu, asiknya di situ sih. Nah, kalian kan kelas 12 semua ya, rata-rata. Nah, kira-kira nih, apa yang kalian persiapkan untuk ke universitas, terutama untuk PTN ya, gimana? Coba, Dari sebelum siapa ke situ. dulu nih? Coba, sebelum itu kalian mau ke kuliah mana? Dari Kak Cinda. Skill loh. Mau kuliah mana, mau ngambil jurusan apa dan mengapa? Ini berat ya, Apa nggak kayak tuh? gini. Bingung nih. Kalau impian yang tinggi banget ya, aku pengen masuk sosiologi UI. Wih, Semoga tercapai. Amin. mau ganti Bu Sri. Amin. Ngajar di atas. Amin. Boleh. Alasannya kalau tujuan secara luasnya sebenarnya aku tuh suka banget bersosialisasi, suka banget berorganisasi, dan kayak aku penasaran aja sih sama masalah-masalah sosial gitu. Jadi Oh sorry Kak, kamu masuk sosiologi bagian apanya? Sosiologi yang terapi atau yang? ya, aku sebenarnya pengen jadi politisi guys. Oh, Gitu, insya Allah. amin. Ya, jadi arahnya ke sana. Dan juga tuh kalau alasan pendeknya ya, yang pendeknya tuh aku ketemu sama banyak orang waktu itu, sempat ketemu sama banyak orang, dan mereka tuh punya ambisi untuk mimpi lebih tinggi gitu. Jadi aku awalnya emang kayak siapa sih yang gak pengen UI gitu, tapi kan pasti orang meredupkan mimpinya tuh kayak susah pasti gitu kan. Aku sempat ada di kondisi yang kayak gitu. Cuman setelah ketemu sama orang-orang yang keren-keren ini, udahlah, mau diapain lagi, kita harus mimpi yang Berjuang. lebih tinggi Harus lagi gitu. berjuang. Karena kalau kita cuma naik step kan kayak lama ya buat maju gitu. Mendingan udah mimpi tinggi aja tapi kita naik per step gitu, berusaha. Gitu sih. Walaupun nggak dapet, yang penting kita udah berusaha. Iya, kan? bener. Kevin? Ada dua opsi nih, bingung. Kamu pas sebutin aja. Oke, antara DKV, pokoknya yang mengarah ke seni. Anak seni. Ika aja, Anak ayo seni Kak, aja. Ika aja ya Pak, buka. Ayo boleh. Apa joki? Apa joki? Boleh teman-teman joki. Joki sendiri Hubungin, bisa. hubungin Kak Happy. Oke, Ibu nomor di bawah. Hubungin nomor di Siapa bawah tahu- ya. Siapa tahu Kak Epi dapat jodoh dari sini. Iya. Gak ada yang tahu. Bukan ada ya. Biasanya kan banyak kayak yang dari bisnis itu tiba-tiba nikah kan gak ada yang Iya, tahu. Boleh tahu. bener juga bener-bener. Lanjutkan. Itu kan. Kok saya something ya? Outing. Sama memang diarahin sama orang tua untuk ke hukum. Memang agak bertolak belakang ya. Oh iya, iya. Jauh ya? Enggak jauh. Pengennya sih di UIN karena disuruh yang deket. Nggak boleh jauh-jauh ya. Ya Dek? nggak boleh. nggak Tapi boleh. keinginan kakak itu kemana? Pengen ke Unbrau. Malang Pride. Kenapa pilih univ itu? Karena dulu kalau kelas ada yang masuk jurusan Kria atau DKV gitu, lewat sertifikat yang pernah aku dapat gitu. Jadi aku pikir bisa. Bisa. Tapi kakak mau nyoba? Semoga aja dapat SNBP. Amin. Kita berharap semua nih SNBP. Enggak ya? Kita semua kak. Ya dibilang ini. Kalau aku sih tempat skip sekolah. Oh, semua. Awalnya tuh aku kan nggak tahu ya kalau psikolog tuh harus IPS. Iya. Jadi psikolog ini tuh baru muncul ketika kelas 10 atau kelas 11-an gitu kan. Nah terus baru tahu info dari sini dari kakak-kakak yang
suka apa tuh yang Magang nggak? iya bukan magang kayak Apa tuh? Promosi ya? iya promosi Promosi. gitu kan aku nanyain kira-kira ada psikolog buat IPA nggak, dan ternyata ada di Unpad, ada di Andalas, sama apa lagi gitu. Nah pengennya tuh Unpad kan psikolog. Kenapa aku pilih psikolog, karena dari beberapa orang yang aku temuin aku pengen kayak ngebaca orang gitu loh, kayak pengen ngebantu dia, pengen bantuin dia nyelesain masalah gitu. Oke. Gitu sih, semoga ya dok. Amin. Aku juga lagi mau ambil beasiswa UPJ, semoga Kita dapet tim, psikolog kita tim, ya. Amin. ya. Timore. Iya, beasiswa. Semoga dapat. Amin. Sih cuma berharap potongan UKT ya. Bener lagi. Kiu kedip. Ya makanya kalau misalkan ada pertanyaan buat kita nggak apa-apa. Nah, gantian. Jadi kira-kira dari kalian udah mempersiapkan apa nih? Dia bisa kelas 11 tuh lagi membara-membaranya ya. Iya. Mau siapa dulu? Semua pikirin Pakai dari dulu sekarang. atau Saran dari Mau aku. Siapa aja, sulit juga boleh. siapa? Dulu deh. Oke, aku tuh udah mulai nyicil dari kelas 10. Keren banget. Udah mulai nyicil, Siapa anak cicilan lah. Karena kan aku mau ngambil antara UGM sama UB kan. Oh, Aku mau ngambil manajemen. Tapi sekarang kayak masih kebingungan gitu loh, gimana cara untuk belajar mencicilnya gitu loh. Itu sih. Masih awal bagus ya. Jadi kayak lebih banyak lagi. Iya. Masih fresh. Kalau kita kan udah ujung-ujungnya iya, ya. banget. Penyesalan datang terakhir Iya. memang teman. Nah belajar dari sekarang. Ezra gimana Ezra? Kalau aku hampir sama kayak Pi. Ada dua. Kalau keinginan aku sebenarnya kayak Kanji. Ngambil perfilman. Wah. Makanya broadcast banget. Itu dari hati sebenarnya pengen kayak Kanji. Tapi untuk realistiknya bisnis di Dharma Depok. Pengen di situ karena ya sama tadi orang tua ngomong itu buat hobi aja, jangan sampai jangan sampai jadi pekerjaan pertama. Jadi sebenarnya aku sekarang masih bimbang harus ngikutin hati atau ngikutin orang tua. Ya, Gitu. sama sih sebenarnya kayak dari pressure dari keluarga ayah itu kayak ngetekenin buat aku masuk ke kedokteran. Karena hampir semua keluarga ayahku tuh Bidang ya ada sana. dokter, bidang kedokteran, terus ada PNS juga, ada kepolisian juga. Wow. Tinggi-tinggi. Keren banget. Karena emang itu pressure dari orang tua Iya tuh sampai ke sih. ubut-ubut otak. Terus Wajar sih itu kalau lagi sekarang tuh kan. Malah aku disuruh kerja dulu. Aku sih aman ya. Berat banget. Terus orang tuaku tuh juga tahu gitu kalau aku emang apa ya passionnya di sosial gitu. Jadi kayak ya udah pilih yang kamu suka aja. Bagus ya. Gitu. Kalau orang tuanya ngedukung. Tapi untungnya ibu aku sih ngedukung sih, kayak ya udah apa yang mau dipilih setelah mau untuk ntar univnya di dalam negeri atau di luar negeri, yang penting support, gak usah mikirin tentang hal yang lain, yang penting fokus aja belajar. Nih aku kasih saran juga deh. Ini penyesalan juga jadi kasih saran ke Ini kalian. bisa nih buat Iya kasih saran juga buat buat mereka juga nih, Kelas bisa 10, nih. kelas 11 saya silakan didengarkan ya. Pokoknya selain kita mempersiapkan nilai, coba aja keluar sekolah, Iya, cobain bener banget. lomba, cobain organisasi karena apa ya pengalaman itu gak datang 2 kali gitu, kesempatan tuh gak datang 2 kali, dan jangan takut gagal aja sih. Karena kalau dulu kan aku tuh memposisikan diri jadi anak yang takut gagal pada saat itu, jadi kayak mau nyobain itu tuh kayak aduh takut deh nanti takutnya nggak jadi terus malah maluin keluarga, maluin sekolah gitu kan. Jadi jangan sampai kepikiran kayak gitu, udah coba aja dulu, terabas aja gitu. Itu sih karena kayak kalian tuh kalau udah nyoba sesuatu pasti rasanya pengen terjun terus gitu. Bener, Itu asik bener banget sih. Mendalami ya. Iya, pengen mendalami terus, itu asik banget. Apalagi kalau misalnya kita ikut di luar sekolah tuh kita ketemu sama banyak orang yang unik-unik gitu ya, kita nggak pernah temuin sebelumnya gitu. Jadi kayak ya udah jadi pelajaran baru, relasi juga ngaruh gitu. Terus juga perbanyak sertifikat. Sertifikasi. Apalagi atletik itu dari orang yang aku temuin ya, itu nerima banyak orang-orang atletik nih buat masuk ke UGM, UI gitu-gitu. Jadi Bener-bener. perbanyak. Biasanya tuh Sertifikasi. atletik, organisasi juga, karena sekarang tuh banyak yang udah nerima lewat jalur organisasi gitu. Sama mungkin kalian yang udah terlanjur nih nilai gue gak cukup nih, kalian bisa coba-coba tryout yang murah 19.000, 5.000 juga banyak gitu kan. Di Twitter ya biasanya banyak ya. Banyak.
Gitu. Trail untuk TBK. Coach by Kak Cinda, Kak Happy, Kak Nasma 2023. Itu beri tepuk tangan dong. Jangan lupa diikutin ya. Jangan sampai kalian menyesal pas sudah kita kayak ujung-ujungin. Terus jangan juga terlalu sibuk ngurusin hal-hal di luar. Thank you. Gemas sekali. Ini saat nyonyoh ya. Kita boleh dong share. Oh iya, bisa sponsor. Kita dapat ice cream. Oh iya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, maaf. Boleh sih. Ya, ditutupin gua namanya. Panda. Panda, oh ini panda. Iya, panda. Bukan. Ini ya pokoknya itu lah ya. Iya gitu teman-teman. Jadi selain mempersiapkan itu ya harus bisa keluar juga, tapi jangan terlalu sibuk di satu sisi aja karena dua-duanya harus imbang gitu. Karena di Balance ya, di akademik kita nggak belajar sesuatu yang ada di luar juga kita nggak belajar sesuatu yang ada di akademik. Jadi dua-duanya harus imbang. Gitu. Jalan bukan tentang ekonomi doang. Ya Allah, Dalam ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin? apa ya? Tadi kita kan ditodong mulu nih. Jadi kita harus Boleh Kak gantian? Boleh. Silakan. Apa aja tentang apa aja? apa nih? Tentang apa aja? Gantian tadi kita tentang hubungan. Oh, benar. Masih kecil. Kita salah nih kan di Ya. Boleh. Tadi kan dari pagi ya sekarang. Gimana? Ada yang mau diceritakan nggak tentang hubungan dari kelas 10 sampai kelas 11 kira-kira ada nggak benih-benih cinta gitu kan? Tonton nonton deh, panas nih. Aduh. Masih dulu kan sih? Hubungan sama udah ada ya. Suka-suka tuh masih ada. Ya kita nih kacinya juga tahu pas orang siapa. Pasti nonton kok. Pasti nonton. Ya itu ya. Halo gitu. Ya. Canggung. Kabarin. Ya. Hubungan. Dadah. Yang ada 2 orang, yang satu organisasi sama Kak Cinta juga. Dua. Satu. Aku tahu satu Ya, lagi. pasti tahu satu. Itu pas kelas 10, kelas 11 juga ada. Ya itu lah. Ya, akhirnya itu udah nggak. Udah nggak berani cerita, sorry nih. Nggak berani cerita. Iya lo kan beda kan. Kita komen. Tapi yang di belakang kamera juga ada yang beda agama, jadi nggak usah ketawa-tawa. Mau gue zoom nih. Boleh. Boleh kamera. Iya. Boleh. Silakan. Ditunjukkan orangnya bagaimana. Beda agama guys. Semangat. Udah. Males gua. Nah, kalau ngomongin soal cinta kan gak ada bisa-bisa nggak ada. Pasti ada cerita yang seru. Masih ada. Iya. Beda agama, beda organisasi. Nggak dua lagi tuh. Sedih banget ya beliau. Berat. Kita ada lagi kan nih. Ada lagi nggak yang mau cerita? Mungkin kamu mau cerita tentang cinta yang di rumah. Mereka loh ini keren ya. Judulnya beda nanti. Iya beda judul nanti. Gak apa-apa. Aku mah nggak jauh dari pertemanan sih. Dan ternyata perfriendzonan. Berarti best friend lagu Rex Country ya. Iya. Kalau diceritain mah sedih banget. Nggak sih, aku nggak bisa begitu juga. Happy gimana nih? Kan tadi kan pas di awal kan ngomong. Iya. Dia senyum sendiri. Iya, itu yang diceritain tadi yang mau ngomong pas hujan. Iya, yang tadi pas off cam ada yang minta foto ke Happy. Siapa Kak? Salting nih. Iya. Merah. Orang tuh kalau salting keluar jadi gue yang ngasih. Sedih kan? Jangan nangis. Enggak kok. Jangan nangis. Beneran di zoom. Jangan disini. Ya udah ke zoom. Minta tisu. Boleh. Kayaknya sedih banget ya. Mau cerita nggak? Mau cerita nggak? Gak apa-apa kok. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Enggak, pokoknya dia anaknya baik banget. Berani. Berarti. Satu sekolah nggak?
Ya, Dalam banget. anak memen. Enggak mau aku. Ayo, aku mau ngasih. Aslinya boleh sih cerita tentang G. Enggak lah, soalnya kita kan sudah beda dunia. Oh iya. Beda dunia. Enggak ini. Serem banget. Enggak. Dia udah Oh, iya. berkelana kemana-mana. Aiza pesannya gimana buat yang terus kesan-pesan gimana? Aduh, nggak tahu lagi. Ini kamera. Semangat gitu, semangat. Apa aja? Semangatnya jalanin OSIS-nya. Mau nitip salam nggak? Aku tahu ngomong. Gue tahu lu capek. Ya semoga lu jalan gimana? Semoga lu Kok sedih ya? Aduh. bisa lah menggapai cita-cita lu. Semangat. Semangat. Semangat sudah. Sudah. Itu sebut ya. Jangan sebut soalnya. Oh iya, apa lagi? Kesan-kesan kalian dong buat mantan atau gebetan sekarang. Aduh. Mantan sih lebih tepatnya. Kalian ini Pesan-pesan dong. aja. Ini dong. Ya ini kan Pesan. nanti kita kasih link YouTube-nya ya. Oh iya. Ya. Apa? Kan perjalanannya gonjang-ganjing banget tuh. Kesannya sih ya semoga apa ya? Kamera. Gak mau. Jangan gitu. Kesannya selama sama dia sih oke sih, kayak ya walaupun dia agak nyebelin tapi walaupun dia agak nyebelin dengan alasan itu tapi ya it's okay, mungkin itu keputusan dia nggak mau sama aku ya kan. Pokoknya mungkin dia nggak mau sama aku jadi ya nggak apa-apa. Pesannya semoga langgeng sama yang baru kayak sih. Aduh. Bisa banget. Bedanya sama F lagi. Oh yang Iya, sama F. Oh kira yang itu. Itu yang paling belakang mau ditanya nggak? Ketua kita yang Sini, Ketua yang paling ngedumel sih lagi. Apa sih? Sini dulu. Masuk. Mbak duduk. Banyak. Enggak ada audionya aja nih. Kita mungkin Audionya. Nih kamera di sini juga bisa nih. Enggak sih. Udah. kalau bapak yang di belakang itu hubungannya sensitif ya teman-teman. Kalau bapak setirnya gimana? Aduh, berat. Operator kita. Berat. Operator gimana kesan-pesannya? Kesan-pesan? Iya, bagaimana sebagai mantan mempunyai mantan crush yang seperti itu. Gimana ya? Beda lah. Beda lah. Ada beda lagi nggak? Ya, mungkin. Mungkin dari kita bertiga cukup kali karena kadungan itu kan kasih. Oh, karena broadcast sih sekarang lagi sibuk apa selain podcast? Atau nanti next tamu selanjutnya guest star-nya kira-kira mau siapa? Kalau masalah geser palingan Lagi. Masa karena mau diundang juga. Nggak jadi sendiri-sendiri. Iya, sendiri. Mungkin. Kan nextnya itu Kacina sendiri. Gitu boleh. Masih rencana, tapi Ntar diinterogasi ya. di Serem ya? di planning boardnya sih kayak gitu. Terus yang masa tadi off cam kita ngomong undang ya. Itu juga masih kita rencana. Tapi itu proyek besar. Besar banget, harus kita mikir ke depannya panjang. Brainstormingnya dari sekarang ya berarti ya. Gokil. Ya kan itu doang terus broadcast ya. Itu doang. Nah, karena kalian makin jabatan nih. Aduh. Udah subscribe belum sih? Oh iya. Udah dong, aku udah dong. Udah subscribe dong. Aku kan selalu menunggu SPP. Bukti. Aduh. Subscribe. Bukti. Aku subscribe sekarang deh. Boleh. Dan Kas TV tuh udah lama banget gak sih di follow tuh dari awal banget. Soalnya dulu kita juga disuruh follow Nelkas TV. Ih, aku juga udah salah. Bener guys. Jangan ada profile picture Ini. banget. Jira.
Udah dong, gila. Dadah. Ini sini. Gila. Ternyata udah subscribe toh. Udah subscribe. Ayo dong. Yang nonton hari ini subscribe juga ya. Siapa Jangan lupa tahu subscribe, ya. bakal ada episode yang Menarik. menarik dan seru-seru mungkin. Oh ketuanya parah belum subscribe. Wah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Parah banget. Ya balik. Ya, gimana? Mau pakai backsound? Ya. Jangan dong. Kalau nah, iya boleh tuh. Ya, final sama ya. Kita mulai dari siapa dulu? KLDK. Mau pakai final chapter beneran? Tisu siapa nih tisu? Ayo. Itu isi toilet. Enggak, aku nggak nangis. Aku nggak mau nangis, Brody. Kita buat sorry. Irem nih. Kan yang ada mewakili jabatan nih. Kalian gimana ya? Apa yang kalian rasakan? Iya pasti kayak Apa yang kalian rasakan? Alay banget kita. Apa yang kalian rasakan? Terus apa yang bakal kalian kangenin? Kalau misalkan kayak gitu. Apakah kalian bakal Dari aku. apa ya? Rindu dengan itu? Aku sih yang pastinya bakal kangen sama adik-adik sih. Soalnya kan kita berapa lama ya berarti sama mereka? 1,5 tahun ya? Dua nggak sih? Hampir Dua. dua. Iya, bareng pas mereka kelas 10 ya. Iya. Jadi itu kalau sama angkatan sendiri mungkin kita akan jauh lebih sering ketemu karena ya ada aja pasti jalan buat ketemu sama angkatan sendiri. Tapi kalau misalkan sama adik-adik tuh masih susah banget kalau misalkan kita enggak udah sedih. Kalau misalkan kita enggak ketemu pas reunian kita nggak bakal ketemu gitu kan. Nah aku tuh ini sih kayak lebih kesedih karena nggak bisa ngelihat mereka lagi aja. Karena ini jujur banget 21 tuh merubah banyak hal buat aku. Jadi kayak lucu aja sih ngelihat mereka tumbuh zaman masih casis terus kan dulu kita waktu zamannya jadi anak tengah, jadi aku balik. Angkatan tengah tuh kita disuruh menyesuaikan sama kakak kelas terus disuruh ngebimbing angkatan 21 juga gitu. Itu kan rasanya kayak aduh struggle banget deh, tapi 21 tuh bisa jadi adik-adik yang luar biasa banget. Terus kagumnya lagi sama 21, mereka ditempa banyak banget masalah tapi kita jalaninnya bareng-bareng, jadi gimana ya? Straight line ya? Iya, jadi mereka lucu-lucu banget ngeliat mereka jadi adik-adik yang sekarang, apalagi udah bisa ngatur acara sendiri, itu tuh kayak jadi kayak proud mom gitu lah, kayak lucu banget gitu, jadi seneng banget. Tapi ya itu sih sedihnya. Terus jadi OSIS kan berarti hitungan 3 tahun ya kita, 2 tahun setengah lah ya, nanti kan kita lengsernya di tengah-tengah ya, 2 tahun setengah. Terus 2 tahun setengah itu ditemenin sama teman-teman OSIS, nangisnya bareng mereka. Terus ini mungkin terjadi di semua organisasi ya, kita makan tuh suap-suapan kayak gitu, itu tuh bakalan banget makan nasi padang 1 piring ber-20 kayak gitu. Itu tuh bakal jadi hal yang bikin kangen sih. Terus dingin-dinginan pas LDKS gitu, cuman ya kita kan ada masa yang harus kita tinggalkan gitu kan untuk maju ke depannya, jadi ya dijadikan kenangan, terus belajar juga gitu dari kenangan-kenangan gitu. Tapi nggak bakal lupa juga sih karena mereka yang bikin kita tumbuh lah di dalam situ gitu. Jadi kayak I will miss you 20, 21, udah 2 juga, tapi kita jarang ketemu emang udah 2 ya. Kurang akrab lah ya. mau dari MPK dulu atau program ini? sensitif. Aduh. Apa ya? Jadi gini. Ya, aku gak nangis kok. Nangisnya nanti aja. Secinta itu cowok sama MPK. Karena mereka yang ngubah. Dulu tuh bisa dibilang aku benci banget sama SMA karena gak punya teman. Cekak cinta saksinya. Aku gak punya teman samsak di MPK di sekolah. Terus tiba-tiba ketemu MPK yang mau temenan sama gua gitu. Gak banget ngomong. Iya nggak apa-apa, santai. Tadi kamu Kayak terus ketemu MPK gitu yang mau ngerangkul gua, yang mau temenan sama gua gitu. Udah nih, ayo main sama kita gitu. Walaupun lu nggak ada teman di kelas, tapi kan ada kita. Itu di situ kayak, sumpah, gue punya mereka gitu. Terus, Gue jadi mau nangis ya. kok dia nangis ya? Sedih kan? iya sedih. Terus apa ya? Mereka tuh yang ngubah gue, yang
awalnya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong di depan umum, terus apa ya, bisa dibilang orang bukan siapa-siapa di sekolah. Mereka ngubah gue jadi siapa-siapanya sekolah. Terus 2021 love you so much. Anjay. Sedih banget. Saya itu coy. Udah. Masih apa ya? Jadi di basket tuh dari awal kelas 10 nih kita kan latihan dan itu tuh diajarin sama senior kita tuh buat terus bareng saling ngerangkul di satu angkatan itu. Mungkin kalau sama senior itu agak lumayan jauh ya karena kan di basket tuh beda. Tapi sama kalau tadi kan Cinda lebih ke adiknya ya, kalau aku sih lebih ke angkatan aku sendiri. Karena udah dari kelas 10 tuh udah ditempa buat kalian harus bareng, apa-apa harus bareng. Jadi pas latihan juga bareng tuh bener-bener kayak tadi yang makan disuapin segala macem, terus pergi kemana-mana bareng. Jadi dari basket juga aku bisa nemuin teman-teman yang di luar dari kelas aku gitu loh. Kayak misalkan aku ada koneksi di IPA 1, IPA 2, IPA 3 gitu-gitu. Terus emang kebersamaan dari awal banget kita yang dididik sampai kita yang ngedidik tuh kan kayak suatu pencapaian yang besar ya. Kayak dulu kita dididik kayak gini, sekarang kita yang ngedidik mereka dan udah mau selesai apa yang kita kasih ke mereka gitu loh. Tentunya banyak banget ilmu-ilmu yang emang harus kita kasih ke mereka dan solusinya bareng-bareng nih yang bikin kita bareng tuh kayak apalagi yang perdebatan, marahan itu pasti udah dilewatin banyak banget kan. Itu bakal kangen banget sih, berkesan banget. Belum lagi yang kalau misalnya kita mau lomba-lomba itu kebersamaan, struggle-nya, segala macamnya. LDKS sih, LDKS itu bagi 4 pilar tuh kayak suatu hal yang tidak bisa dilupakan. Karena ya gitu lah, kalau aku sih tiap personal tuh punya cerita masing-masing gitu, jadi kayak ya gimana ya kalau kita satuin jadi satu cerita tuh kayak panjang ya. Enggak. terlalu banyak banget kayak buat angkatan kita, thanks banget udah nemenin kita tumbuh sampai sekarang, sampai jadi kita yang sekarang diundang podcast, kita nggak pernah sangka. Terus buat angkatan banget, terima kasih sudah jadi adik-adik yang baik, nurut, mau diajarin. Next, siap-siap, nanti kalian yang duduk di sini. Ya, Pasti. pas selanjutnya ketua OSIS selanjutnya. Ketua OSIS selanjutnya. Kita tidak akan pernah tahu siapa ya. Kita nggak tahu siapa. Kita nggak tahu siapa ya. Pembatuk doang ya. Aduh, sedih-sedihan nih jadinya. Kesan dan pesan buat angkatan bawah, angkatan 21, 22. Angkatan selanjutnya yang akan meneruskan jabatan kalian. Apa? Dari siapa dulu? Dari Tadi gantian. Jadi gini ya. Terakhir lagi saya. Pas lagi nih. Paskib, OSIS, MPKD. Jadi buat generasi selanjutnya yang emang udah mau jabat, semangat terus buat kalian. Itu emang gak mudah banget antara jadi junior dan juga senior, terus perubahan dari kita dididik sampai kita nggak didik itu susah banget sih menurut aku pribadi lumayan susah karena di situ kita yang memikirkan selanjutnya untuk bagaimana, terus rencana-rencana yang akan mau membangun organisasi itu kayak gimana, itu lumayan berat. Jadi buat kalian semangat, belajarnya jangan lupa, tapi organisasi yang diambil juga jangan ditinggalin ya. Apalagi
ada kan pasti beberapa yang ngambil 2 organisasi ya, itu semangat buat yang mau ngejabat di 2 organisasi itu. Semangat nih kayak. Oke. Ya OSIS dulu deh. Nah, Ya, OSIS dulu aja dong. Oh, biar ini ya Gian. Iya. Kenapa gitu sih? Kalau aku tuh nggak jauh beda dari yang Nazma udah katakan, cuman ini aja sih, be happy. Jangan apa-apa bikin stres, jangan dikeluhin, karena pasti masalah tuh datang terus-terusan, mau ada positifnya, tapi tetap aja negatif-negatifnya tuh jauh lebih banyak biasanya ya. Tapi dibawa happy aja, dibawa senang aja, organisasi jangan dijadiin beban, dijadikan rumah untuk kalian pulang, karena sekolah tuh udah capek banget, jangan sampai organisasi tuh bikin kalian jauh lebih capek lagi. Jadi bikin tempat nyaman lah di organisasi gitu. Nah, be happy 2122, jangan stres-stres, takutnya botak ya. Nah, MPK nih gimana? terakhir. Ini dalam nih. Terakhir. Betul kan? Enggak. Ini strong. Oke, strong. Oke. Mati Zong. Jangan nangis. Zoom. Mau zoom. Jangan dong. Biar air mata terlihat. Nih. Halo semuanya, 21, 22 yang nonton. Harus nonton ya, kalau nggak nonton Siap-siap. boleh. Turun. Kalau jabatan. Hei. Kalian semangat ya. Pokoknya kalau kalian ada ambang-ambang pengen keluar, itu tuh pasti di organisasi itu pasti. Kalian capek, kalian jenuh, itu tuh pasti. Saya sama Kak Cinda sama Kak Nazma juga pernah oh iya. Dengan Nazma. 2 orang ya. Iya, 2 orang. Pernah di ambang-ambang pengen keluar, itu tuh pasti beneran ya. Rasa jenuh, rasa capek itu pasti di organisasi, apalagi organisasi kalian itu berat di sekolah. Fondasi. Iya, fondasi sekolah kita tuh. Nah, jangan lupain kita ya. Dalam aja. Jangan lupain kita, karena walaupun kita menyebalkan, walaupun kita cerewet, walaupun kita ngeselin banget sih kakak-kakak nih, tapi kita pernah ada di bagian hidup kalian. Iya. Kita pernah Aku enggak butuh. kita pernah jadi apa ya, cekcoknya kalian, kita pernah jadi curhatan-curhatannya kalian. Kita pernah jadi salah satu warna lah ya. Iya, mau putih, abu, merah, biru, pasti pernah apa? Merah hitam juga. Merah, Merah hitam, biru. Biru. Ya nyebelinnya kakak-kakak nanti diceritain ke kita aja ya nanti. Jangan ke adik-adiknya. Iya, bener-bener. Itu buat angkatan kalian terbaik juga kok. Dengan cara kita ngedidiknya kayak gitu mungkin bisa membuat kalian jadi yang lebih baik lagi daripada. Jangan lupa kirim-kirim pesan kalau Iya. misalnya kita udah nggak ada. It's okay. Maksudnya udah ada di sana, udah nggak ada di lingkungan sekolah. Udah lulus. Udah lulus. Udah bahas. Kayaknya dia bahasanya dia udah lulus ya. Memang dipintas aja lah, chattingan aja kayak nggak apa-apa paling-paling kak mau ada acara ini gitu, it's okay. Dan kalau Kita misalnya terbuka. kita sangat terbuka sekali. Kita suka di Kita 4 pilar yang kalian juga kalau mau cerita-cerita tentang 4 pilar boleh banget. Kita tetap terbuka. Love you 4 pilar 2122. Nanti fotonya kita kirim ya. Foto 4 pilar 2122. Kalau aku 2324 beda. Oh iya. Beda. Kita sempat foto nggak sih? Apa? Yang 4 pilar waktu itu. Nanti Ada. kita kirimin fotonya. Ntar dipasang. Yek, semangat, Jadi semangat. bagi kalian jangan lupakan kakak-kakak yang sudah pernah mendidik kalian, karena jasa-jasa mereka pasti berarti buat kalian juga. Jadi jasa-jasa jangan dilupain, perjuangan mereka jangan dilupain. Kalau misalkan kalian punya masalah trouble di organisasi, bisa lah calling mereka gitu. Kita terbuka sangat Iya, terbuka. benar. Mereka menjadi kakak yang mungkin kalian nggak pernah punya, atau yang tadinya nggak punya teman kita jadi punya ada. Love you guys. We love you. Foto begini buat thumbnail. Oh ya. Enggak dong, Oke. foto thumbnailnya gini aja. Biar 4. Kita masuk nggak? Boleh. Mereka aja. 4 tapi kok cuma ada 3 ya? Pis gugur kalau pis. Iya. Oh, jadi pramuka, karena pramuka Iya, bisa dua. Iya. Ya udah sih Wir.
Oke. Ih, gak usah. Yang center dong, yang center begini. Gini. Apaan itu? 2, 1, 2, 2. Nggak bisa dah. Nggak bisa. Begini tuh begini. Gini aja. Gini kan? Gini aja, 3. Coba ini. Nah. Malu. Ini ya pinggir kanan kiri gini. Nah, ya. Oke. Untuk yang ditutupin kanan. Yang kiri. Oke. Ya, itu aja pertanyaannya dari podcast ini. Sekali lagi, gue pengen terima kasih ke kalian. Keren banget ya Terima kasih udah mau datang. Maaf kalau emang ya ada kurang-kurangnya dikit lah ya. Maaf. Ya semoga dari pertanyaan tadi nggak ada yang kesinggung atau apa. Aman. Semoga asik sama ini. Ya. Nah, kita terima kasih juga udah diundang, terus udah proper banget persiapannya dari awal sampai tadi aku sama Nanma sempat kesasar tapi jemput. Terima kasih banget. Terima kasih banyak buat es krim yang tidak bisa kita tunjukkan ini. Terima kasih buat tehnya juga. Boleh masuk? Terima kasih banyak broadcast karena iya kita nggak pernah sangka diundang ya. Ternyata di akhir jabatan kita diundang. Alhamdulillah ya teman-teman. Terima kasih buat tim operator di belakang sana. Terima kasih. Pesan buat broadcast apa? Ya, Dari semoga kalian. podcast. Semangat sih karena kalian nanti juga bakal berganti juga kan kalian yang akan menjabat bikin program kerja ya kan. Gue sangat berharap Iya. lu bisa jalanin. Gue sangat Mandat. Abis itu gimana? Iya. Gue sangat berharap lu bisa jalanin. Semoga program yang kalian udah gunakan itu bisa terjalan dengan baik. Amin. Semoga disetujui oleh pihak sekolah. Amin. Amin. Semoga ya lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Semoga yang datang kesini nggak cuma orang-orang dari dalam sekolah, bisa jadi ngundang orang-orang. Amin. Siapa tahu ntar yang duduk sini Bu Puan. Nggak ada yang tahu. Ini benar. Atau capres-capres dari Iya, capres kan? Iya. Oke aja. Pak Prabowo. Pak Anies. Biar ada ya. Itu aja dari kita untuk podcast 4 pilar ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Kalau bisa di share. Tuh. SPP Sudut Pandang.